Kemudian di tengah-tengah pandemi corona 19, saya sering mengatakan bahwa vaksin yang paling mujarab nanti untuk corona ini, saya kira vaksin kebahagiaan kok. Ya, bahwa kebahagiaan itu akan meningkatkan stamina tubuh kita, imunitas kita akan semakin kokoh. Saya ingin mengatakan begini, manusia itu sebetulnya nggak sakit, hanya kadang-kadang jiwanya tidak seimbang, terjadi disorder, terjadi gangguan mental, gangguan hatinya sedang tidak damai, ada kesedihan, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kemarahan. Itu semuanya mengganggu dan akan menurunkan kesehatan kita. Saya kasih contoh sederhana sajalah. Ketika Anda, Pak Afkar, dalam keadaan sedih hati, kesal dan marah karena uangnya dicopet orang, pulang dari Jakarta, ternyata kantongnya sobek, ya, tasnya sobek, uang 50 juta hilang, turun dari bis, jalan kaki ke rumah, kena hujan besar, basah kuyup, hatinya sedang kecewa dan marah, uangnya dicopet orang. Ya, ya, itu apa yang terjadi? Di pagi harinya Anda kena flu, ya, bersin lagi. Ditanya, kenapa? Tadi malam kena hujan. Tetapi kenapa ketika Anda sedang dalam keadaan bahagia, ya, pulang dari Jakarta bawa uang banyak, untungnya besar, ya kan, dengan rasa bahagia, kena hujan juga hari ketika itu. Kenapa nggak pilek? Ya, istrinya mati, Anda sehat kok. Istri mati karena kok jadi sakit juga. Nah, kesedihan juga bisa membuat kamu sakit kok, bahkan kematian. Ya, yang membuat seseorang mati itu bukan kankernya, tapi kesedihannya itu sebetulnya. Ini kita mau cerita dulu, artinya makna kebahagiaan bagi hidup kita sendiri. Seorang perempuan divonis oleh dokternya itu akan meninggal dunia karena kankernya sudah stadium 4. Tapi dengan keteguhan hatinya, dengan berdoa setiap malam kepada Tuhan, dipelihara ketenangan dan kedamaian jiwanya, pulih, ya tentu ya dengan kemonya pulih ya dibandingkan yang lainnya, sehat. Cuman setelah sehat, ini dokternya bertanya kepada perempuan yang kena kanker itu, ibu di rumah tinggal dengan siapa? Sendirian dok. Ya Allah, ibu usia sudah di atas 70 tahun, tinggal sendirian, nanti kalau mati gimana? Bisa busuk di rumah, nggak ada yang tahu ini nih. Jadi dokter menasehati si perempuan yang baru sembuh dari kanker itu, sebaiknya Bu, cobalah cari pembantu, ada yang menemani, atau kalau punya anak ya ikut anak apa-apa. Punya anak kah? Oh punya, ada satu, karena perempuan, anak semata wayang. Ya udah, dengan ikut anak aja di sana. Lalu akhirnya si ibu itu menemui anaknya di kota lain. Dia katakan bahwa dokter menasihati saya jangan sendirian, ikut sama anak. Apa jawab anaknya ketika ibunya mau ikut dengan mereka? Bu, nggak bisa keurusan, ibu ikut saya mah. Sayanya bekerja, suami saya bekerja. Tetap aja ibu nggak keurusan di sini. Jadi lebih baik nanti saya titipkan saja ke rumah jompo. Apa yang terjadi? Menangis ibu. Kok anakku, buah hatiku, aku yang hamil, aku yang melahirkan, ku ceboki, ku susui, ya kan, ku sekolahkan. Aku hanya minta didampingi saja, mau dititipkan di rumah jompo. Kayak apa sedihnya dia? Karena kesedihan dia yang berlebihan, kecewa. Ternyata anaknya tidak bisa
menerima dirinya itu, dia kecewa. Seminggu kemudian meninggal dunia karena kecewanya itu. Nah, jadi artinya di tengah-tengah COVID ini, ya kita harapkan cobalah kita rawat kebahagiaan ini. Cobalah kita halau kesedihan apapun yang masuk dalam diri kita, kekecewaan, kemarahan, dendam, kebencian dan sebagainya. Cobalah kita kawal kebahagiaan hati kita ini, kita rawat baik-baik supaya kita merasakan damai dan tenang. Sebab bagaimanapun ketika jiwa kita terganggu, kesehatan kita pasti terganggu. Nah, itu. Nah, kemudian dari semua itu ternyata kebanyakan manusia di dunia, saya bisa persentase ya, mungkin sekitar 80% lah manusia di dunia ini rata-rata mereka mencari materi. Hanya 20% atau mungkin kurang yang benar-benar mencari kebahagiaan. Karena dengan anggapan bahwa kalau materinya mencukupi, berlimpah ruah, maka dia akan bahagia. Apa betul? Ternyata enggak juga kok.